Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita akan kembali lagi ke Mr. Q. Aduh, Masya Allah. Ini beliau akan membahas masalah PDI yang mengusung Mas Anies. Nah, ini sebelum kita melihat analisa statement dari Bung Kodari, ini saya ingin memberikan tanggapan sedikit fenomena politik banteng dan juga Mas Anies. Karena kita tidak bisa lupa di tahun 2017 yang atmosfer politiknya sangat panas. Dan di tahun 2024 unik tapi menggelitik. Apakah mungkin akan terjadi pasangan Mas Anies dan Mas Ganjar di 2029? Oke, siapa yang tahu? Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Menurut saya itu suatu tantangan besar bagi Bu Mega pada hari ini. Mungkin secara perasaan beliau marah kepada Pak Jokowi gitu ya, dan ada keinginan yang besar untuk katakanlah melawan bahkan mengalahkan Pak Jokowi pada pilkada melalui momentum pilkada DKI Jakarta 2024 ini. Dan pada hari ini salah satu pilihan yang secara matematika politik itu adalah rasional ya, artinya masuk di akal, ada kalkulasi kemenangannya adalah mendukung Anies Baswedan. Tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah pilihan yang secara ideologis sebetulnya sangat-sangat bertentangan dengan track record PDI Perjuangan, track record PNI, track record Ibu Mega selama ini, dan ya itu bertentangan dengan sikap-sikap Ibu Mega pada tahun 2017 yang lalu gitu, ketika memilih Ahok gitu. Jadi menurut saya ya salah satu pertarungan politik paling grand dalam sejarah politik Indonesia modern adalah Pilkada Jakarta 2017. Itu benturan antara dua ideologi besar yang berkembang di Indonesia, yaitu nasionalis dan keagamaan. Itu Indonesia ditubir. Ditubir jurang. Betul. Nah, sebetulnya ini adalah kalau kita mengatakan residu Pilpres 2024, sebetulnya 2000 Pilkada Jakarta 2024 ini adalah juga residu Pilkada DKI 2017 menurut saya. Jangan dilupakan itu. Pikirannya ingatannya jangan pendek. Ingatan orang-orang PDI Perjuangan tentang Pilkada 2024 dan susunan pencalonan dan peta pertarungan nanti jangan berhenti pada 2024. Tetapi tolong Anda mundur ke belakang sampai dengan 2017 gitu loh. Anda ingat-ingatlah situasi dan kondisi pada waktu itu, masalah-masalah yang timbul pada saat itu, tantangan-tantangan yang dihadapi pada waktu itu. Dan suasana pas pencoblosan gitu kan, sampai wah subuh-subuh ada banyak sekali kayak semacam ancaman gitu ya. Ingat, memori saya paling kuat tentang Pilkada Jakarta 2017 itu adalah soal larangan masyarakat untuk menyolatkan seorang nenek yang mendukung Ahok itu. Betul. Bayangkan, itu adalah betapa parahnya ya alam pikiran primordial ini ketika kemudian berkembang dalam pilihan-pilihan politik gitu loh. Tapi dari pihak PDIP sendiri kan sebenarnya kelihatannya juga belum definitif ya, karena kan misalnya kemarin Mas Ganjar bilang bahwa ditanya soal pencalonan nama Anies masuk di dalam salah satu kandidat itu, dia bilang ya kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Gitu. Saya kira pada hari ini ya, dalam konteks residu 2024, saya udah nggak punya residu lagi dengan Mas Ganjar. Sama kita, Mas Ganjar. Pak Ahok kita sama. Nah, mumpung belum ditetapkan oleh DPP, mumpung belum ditetapkan oleh Ibu Mega, maka kita diskusi ini, kita bahas ini, dan kita berharap bahwa ya video ini atau potongan-potongan videonya nanti sampai ke Ibu Mega, oleh Ibu Mega. Gitu. Karena sangat penting bagi masa depan kita ke depan. Gitu. Ya, betul. Saya balik lagi ya, saya masih percaya bahwa gubernur terpilih Jakarta tahun 2024 merupakan salah satu calon potensial, bahkan sangat potensial untuk Pilpres 2029 yang akan datang. Kalau Anies misalnya menang sebagai gubernur di Pilkada Jakarta tahun 2024, maka hampir bisa dipastikan tahun 2029 nanti dia akan jadi calon gitu. Nah, kecuali kalau misalnya PDI Perjuangan memang merencanakan bahwa Anies akan menjadi calon presidennya di 2029,
ya Anda dukung lah. Ini rekomendasi aja nih langsung nih. Anda dukung lah Anies itu jadi calon gubernur 2024. Otomatis Anda akan punya calon presiden 2029 gitu. Tetapi ya mohon maaf, tinggalkan jubah nasionalis Anda itu. Betul. Tolong diganti itu logonya itu. Jangan banteng lagi. Ganti logo yang lain. Karena itu betul-betul bertabrakan Ini dengan... ya kita usul nih sama netizen. Misalnya nih, kalau PDI Perjuangan mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, kira-kira logo bantengnya bagusnya diganti logo apa? Pasti rame nanti yang komentar. Dan saya udah punya jawaban kira-kira logo apa tuh di kepala mereka ini. Ya, tapi jangan saya sebut lah, nanti ya nggak seru lagi. Iya. Menarik itu. Karena itu betul-betul jadi lucu sekali. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai Pilkada Jakarta 2024 ini, memang kata kuncinya itu hemat saya ada di dua partai, PDI dan PKS. Kalau Koalisi Indonesia Maju kan kelihatannya sudah mengerucut ya kepada Ridwan Kamil, dan kita nggak punya isu mengenai keberagaman, mengenai nasionalisme, mengenai ideologi untuk Ridwan Kamil gitu. Bahkan dia kandidat yang menurut saya lengkap lah ya. Dia itu punya teknokrasi juga, karena dia melakukan perubahan-perubahan di Kota Bandung gitu ya. Kemudian dia punya popularitas, dia ngerti media gitu. Dan saya kira dengan latar belakang dia sebagai arsitek ya, dan apa yang sudah dia kerjakan di Kota Bandung, menurut saya sebetulnya Ridwan Kamil itu sangat relevan untuk Jakarta. Betul banget. Karena Jakarta ini kan PR-nya penataan, penataan kota, penataan wilayah, penataan bangunan begitu. Trotoar-trotoar yang besar-besar di Jakarta ini, ya saya nggak tahu nih, tapi ini dugaan saya, mohon maaf kalau salah ya, tolong dikoreksi. Menurut saya itu kan sebetulnya ilhamnya juga dari Bandung gitu. Jadi Anies ini ikut Ridwan Kamil sih kalau kata saya. Kata saya hello ya. Nanti biar rame lagi. Kalau nanti ada, kok dari salah, tapi mungkin ada juga yang mau tahu bener gitu. Tapi paling tidak saya bisa mengatakan trotoar yang gede-gede itu mulainya di Bandung. Ada trotoar yang lebar, ada bangku-bangku. Trotoar menjadi tempat publik untuk bisa duduk, istirahat, bisa dinikmati itu ya menurut saya dimulainya adalah oleh Ridwan Kamil gitu loh. Dan notabene itu diikuti oleh banyak kota di Indonesia. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ridwan Kamil di Kota Bandung itu diikuti oleh kota-kota lain. Dan itu sekali lagi adalah suatu bukti bahwa suatu karya yang bagus sebetulnya itu akan menjadi contoh bagi seluruh Indonesia gitu. Bisa jadi model ya. Iya. Ridwan Kamil ya. Itu karyanya sebetulnya bukan hanya di Bandung. Waktu dia memulai itu dari Surabaya. Banyak yang nggak tahu bahwa sebetulnya Ridwan Kamil itu menjadi konsultannya pemerintah kota di Surabaya. Saya pernah tanya kok dengan wali kota Surabaya, Mas Bambang Deha. Itu yang membantu Mas Bambang Deha untuk merawat atau menata kota Surabaya itu adalah Ridwan Kamil. Pernah saya telepon kok. Gitu. Waktu itu saya ngomong sama Mas Bambang, Mas, dukung ini ya Ridwan Kamil. Oh, kenal Ridwan. Oh, kenal, itu dulu bantu ini. Dukung ya? Oh, nggak bisa PDI. Mohon maaf, Mas Bambang ceritanya keluar. Malah dibuka di sini. Iya, malah ceritanya ya, jadi justru saya diundang kan karena suka buka cerita-cerita gitu kan. Yang selama ini nggak diketahui orang kan gitu kan. Tapi kan nggak apa-apa, namanya cerita bagus kan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cerita bagus gitu loh. Jadi Surabaya, saya tidak mengatakan bahwa itu 100% atau sepenuhnya adalah dari Ridwan Kamil, tapi hemat saya adalah kontribusinya Ridwan Kamil di Surabaya. Dan notabene sebetulnya akhirnya dia maju di Kota Bandung itu karena ibunya nanya, Mil, kamu tuh ngurus kota orang, kotamu sendiri nggak diurus. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa ya Kang Ridwan ya, Kang Emil ya nggak apa-apa ya. Ini saya cerita. Jadi ibunya ngomong, kamu tuh ngurusin kota orang, kotamu sendiri nggak kamu urus. Gitu. Itulah awal mula Ridwan Kamil itu maju calon wali kota. Oke. Gitu. Dan waktu itu Kodari membantu mencarikan partai PKS. Keluar lagi. Waktu itu partainya baru satu, Gerindra gitu, kurang masih. Wah, sementara partai yang lain itu udah ada semua. Dan Kang Ridwan waktu itu sudah diajak jadi wakil. Dia tuh figur yang populer. Jadi banyak calon wali kota ngajak dia jadi wakil, gitu. Tapi karena amanah dari ibunya, perbaiki kotamu, ya wali kota kan gitu kan. Nah, kurang partai itu yang masih punya peluang untuk mendukung itu cuma satu, yaitu PKS. Dan akhirnya saya ajalah PKS, saya antarlah PKS waktu itu kepada Presiden PKS pada waktu itu gitu. Saya bilang, ini kandidat bagus. Menang atau nggak menang, PKS menang, saya bilang. Karena sudah mengusung calon yang bagus kan gitu kan. Ya alhamdulillah menang beneran sih. Nah, jadi orang tuh salah kira, orang tuh salah kira, dikira Ridwan Kamil itu adalah
kandidatnya Gerindra pada waktu iya. itu. Karena apa? Karena wakilnya Golkar kalau saya kira. Odet itu dari PKS. Kalau saya mengira Golkar. Sebetulnya nggak begitu konstelasinya. Jadi awalnya itu Ridwan RK itu profesional aja tadinya. profesional aja, Iya. gitu. Bahwasanya kemudian dalam dinamika berikutnya ada warna atau dianggap Gerindra, ya itu kan tadi karena dua partai yang mendukung, saat Odet jelas-jelas kadernya PKS, maka kira-kira berarti yang satunya kan Gerindra, gitu loh. Iya. Nah, kembali ke soal tadi kan kita sudah bahas soal PDIP. Iya. Sekarang kan salah satu partai lain kan PKS. Jadi PDI gini, gimana? PDI itu kunci karena kursinya itu 15. Iya, betul. Dia Pemenang Pileg 2024 adalah PKS. Jadi mengalahkan PDI. Tahun 2019 yang pemenang adalah PDI dengan 25 kursi. Sekarang PDI turun cuma 15 kursi. Pemenangnya sekarang PKS di DKI 18 kursi. Jadi sebetulnya Anies Baswedan pada hari ini kan sudah diusung oleh PKB. Ya. Anggaplah PKB lah, sudah gitu ya. Nah, PKB ini kursinya berapa? 10 kalau nggak salah ya. 10 apa 8? 8 ya. 8. Kayaknya sih 8. Ya. 8. Nah, 8 ini kalau dengan tambahan 15 dari PDI itu 23. Udah memenuhi syarat. Udah memenuhi syarat. Karena syarat minimal 22 kursi. Ya. 20% ya. lebih dari 106. Kan syarat minimal kan 20% dari jumlah kursi kan. Jumlah kursi DPRD DKI kan ada 106 gitu. Nah, kalau misalnya PDI Perjuangan tidak jadi mendukung Anies Baswedan dan PKB sendirian, Anies nggak bisa maju ini. Oh iya. Karena PKB cuma 8 kursi, syarat 22 gitu. Dan PKB pun kalau misalnya jadi ikut koalisi Kim, terus kemudian DPP pusatnya bilang bahwa jangan nyalonin Anies, bisa aja kan? Jangan dulu kita bahas ke sana. Karena pada hari ini kan PKB udah jelas-jelas mendukung Anies. Oke. Anies sudah datang kepada DPP mengatakan ini suatu terobosan kata Anies. Gitu. Oke. Nah, yang bisa kita bahas pada hari ini adalah PDIP dan PKS. Nah, PKS juga merupakan kunci karena kursinya ada 18. Kalau PKS dukung PKB, maka 18 tambah 8 sama dengan 26. Lolos juga sebagai sebuah persyaratan. Gitu. Nah, lebih lolos lagi kalau misalnya PKB gabung PKS, gabung PDI, lebih lolos lagi. Soalnya PDI dan PKS menjadi sebuah koalisi besar. Karena 8 tambah 18 tambah 15, koalisi yang sangat besar gitu. Soal wakilnya siapa ya nanti urusan yang lain lah gitu. Yang jelas kayaknya kita pada hari ini bisa mengunci Ahok nggak akan mau jadi wakil ya buat Anies ya. Kan sempat muncul juga nih rame nih wacana Anies dengan Ahok. Tapi ternyata kan 3 bulan yang lalu dalam sebuah wawancara Ahok sudah mengatakan bahwa Anies ini adalah apa? Figur pemecah belah. Kurang kenyang. Menurut Ahok, Anies itu adalah figur pemecah belah. Kok malah turun suaranya harusnya naik? Pemecah belah. Pinter banget. Kok malah hostnya yang diprovokasi. Gitu. Jadi Ahok itu sebetulnya kalau dia konsisten juga, walaupun dikasih perintah, dia nggak akan mau pasangan dengan Anies. Karena dia menganggap Anies itu adalah figur pemecah belah gitu. Nah, kalau kans PKS sendiri menerima tawaran, kan katanya ada tawaran nih dari Kim, bahwa PKS dukung Ridwan Kamil, terus dapat slot kursi cawagup gitu. Sebetulnya ini menarik ya kalau PKS. Kalau saya nggak salah ingat, PKS sudah mengatakan Pak Anies itu ya kan udah milik nasional. Gitu. Sekjennya yang mengatakan ya, itu. Gitu. Kan itu kan sebetulnya pesannya bahwa nggak lagi gitu kan. Dan ini udah jauh-jauh hari ya sebelum dinamika pembicaraan mengenai Pilkada Jakarta menjadi hangat atau trending topik pada hari ini. Gitu. Jadi menurut saya sinyalnya PKS itu pada hari ini udah nggak ke Anies lagi untuk Pilgub itu. Sebetulnya kalau merujuk kepada statement dari Pak Sekjen. Tetapi karena kita melihat, kalau kita kaitkan dengan Pilpres 2024, dikaitkan dengan background-nya Anies, dikaitkan dengan background pemilihnya PKS, gitu. Sebetulnya harus dianggap bahwa PKS masih punya kecenderungan atau kemungkinan untuk mendukung Anies, gitu loh. Gitu. Kompatibel dia kan, sama-sama segmen pemilihnya kan kurang lebih sama. Dan ya karena dukung Anies juga barangkali PKS jadi menang kan di Jakarta ini. Kursinya naik sih, walaupun nggak terlalu banyak juga, naik 2 atau naik 1 kursi, gitu. Jadi sebetulnya pada hari ini ya kalau bicara ideologi, yang linear itu adalah PKS dukung Anies. Betul. Ya. PDI dukung Anies itu nggak linear itu. Nggak usah akal lah. Itu kayak apa ya? Nurul nurul. Kontradiksi interminis itu. Iya itu. Pokoknya kacau aja kalau udah PKS, PDI dukung Anies gitu. Nah kalau PKS aja udah nggak mau dukung Anies, masa PDI mau dukung Anies?
Nah guys, pokoknya tawa Bung Kodari bikin pecah dan tentunya bikin dan ya betul kata Bung Kodari, garis keras PDI pasti akan kecewa dengan mengusung Mas Anies. Dan begitu juga pendukung Mas Anies, banyak yang tak setuju diusung dengan partai PDI. Karena tahu sendiri dengan sejarah di tahun 2017 kan sampai 2019. Pokoknya banyak sekali lah yang sering bersih tegang antara ulama dengan kader-kader banteng yang kemarin-kemarin kan. Ini memang betul kata Bung Kodari maupun Bung Saal, di luar nurul lah kira-kira. Mas saya pun kaget sebenarnya. Ini serius atau main-main atau prank ini kan? PDIP mengusung Anies Baswedan yang notabene PKS. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati, dan tentunya tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.